Bab 85. Melihat secara live. Cinta sejatinya tak butuh diucapkan, tapi tak semua orang mempunyai kepekaan untuk merasakan cinta dari tatapan mata. Tak terkecuali Sean. Dia bisa melihat ada tatapan yang berbeda dari mata Ryan untuknya, tapi dia tak ingin terlalu percaya diri untuk mengartikan tatapan itu adalah sebuah cinta. Dia butuh pengakuan untuk memperkuat keyakinan dirinya. Dia butuh kata cinta dari bibir Ryan agar dirinya yakin kalau hati Ryan adalah miliknya. I love you, Sean, ucap Ryan sambil menangkupkan kedua telapak tangannya pada wajah Sean. Tak ada lagi keraguan di hatinya. Dia yakin kalau hatinya sudah benar-benar milik Sean saat ini. Kata-kata itu bagaikan ombak besar yang menghancurkan karang. Sean merasakan jika penghalang di antara dirinya dan Ryan sudah hancur saat ini. Ryan miliknya dan akan selalu jadi miliknya. I love you so bad, baby, ucap Sean lalu merengkuh pinggang Ryan untuk mengikis jarak di antara mereka. Cup. Ryan seakan tak mau kalah. Dia membalas. Dia ingin menunjukkan jika dia juga mencintai pria yang sedang menciumnya saat ini. I love you too, balas Ryan di sela-sela mereka yang makin lama makin panas dan makin menuntut. Sean menurunkan ciumannya dan mulai memberikan. Ryan terlihat lebih agresif kali ini. Nalurinya mengatakan jika dia harus membuktikan cintanya melalui cara yang disukai Sean. Ryan yang biasanya hanya menikmati dan pasrah dengan segala perlakuan Sean, kali ini dia ingin membalik keadaan. Dia ingin benar-benar memuaskan suaminya. Dia mengambil alih peranan Sean dengan berada di atas tubuh pria itu. Ceklek. Kedua orang yang sedang bergelut itu seketika terkejut saat ada mendengar suara pintu dibuka. Seketika Sean merengkuh tubuh Ryan yang sedang berada di atasnya dan mendekapnya. Dia tak ingin Ryan sampai menoleh dan menampakkan bagian depan tubuhnya. Alan buru-buru menutup kamar kembali saat menyadari bahwa dia membuka pintu di saat yang tidak tepat. Jantungnya berdegup kencang dan napasnya tiba-tiba naik turun. Sialan, dasar sialan, Sean mengumpat, saking kesalnya. Dia bisa melihat jika baru saja Alan yang membuka pintu. Saat mendengar pintunya sudah ditutup kembali, Ryan segera turun dari tubuh Sean. Sepertinya kegiatan mereka tak bisa dilanjutkan kali ini. Ryan memunguti pakaiannya dan segera mengenakannya kembali. Begitu juga dengan Sean. Alan mengambil air di kulkas lalu tergesa-gesa meneguknya. Pikirannya tak karuan. Adegan yang baru saja dia lihat terus mengusik pikirannya. Dia terus mengutuki dirinya sendiri. Kenapa bisa seceroboh itu membuka kamar kakaknya? Lo gak punya sopan santun ya? Teriakan Sean membuat Alan terkejut sampai tersedak air yang sedang diminumnya. Kenapa main buka aja kamar orang? Make Sean. Dia sangat kesal mengingat baru kali ini Ryan begitu memanjakannya, tapi harus terhenti karena Alan. Sorry, aku gak tahu kalau kalian ada di dalam, ucap Alan sambil menunduk. Dia terlalu malu untuk menatap kakaknya dan Sean. Sean tak bisa terima dengan alasan tak masuk akal dari Alan. Padahal jelas-jelas dia tahu kalau dirinya sedang berada di rumah itu. Aku pikir kamu udah pulang, karena mobil kamu gak ada. What? Mata Sean membulat sempurna saat Alan bilang mobilnya tidak ada. Dia segera berlari keluar untuk melihat mobilnya. Dan benar saja, mobilnya tidak ada di halaman, maupun luar pagar rumah Ryan. Mobil kamu kemana? Ryan menyusul Sean ke depan, tercengang saat matanya tak menemukan keberadaan mobil Sean. Set, mobil gue hilang, Ryan. Sean kelabakan dan segera berlari hingga keluar pagar. Dia cemas karena mobil yang dia pakai kali ini harganya sangat mahal.
serta salah satu mobil kesayangannya. Alan dan Ryan ikutan cemas. Mereka tak mengira jika komplek yang biasanya aman itu terjadi pencurian mobil. Sean kembali masuk ke dalam halaman rumah dengan langkah lemas. "Beneran hilang mobil kamu?" tanya Ryan dengan raut cemas. Sean diam saja, lalu masuk ke dalam rumah. Dia terduduk lemas di sofa ruang tamu. Ryan mengambil air putih dan memberikannya pada Sean. Dia tak tega melihat wajah Sean yang nampak lesu itu. Sean meneguk air putih dalam gelas hingga habis, tak tersisa. "Sabar ya Sean, kamu bisa segera lapor ke polisi." Ryan membelai punggung suaminya agar lebih tenang. Sean menggelengkan kepalanya, dan hal itu membuat Ryan sedikit geram. "Ini kasus pencurian, gak bisa dibiarin gitu aja." "Gak hilang kok, Beb," lirik Sean sambil melirik ke arah Ryan. Ryan dan Alan membulatkan matanya seketika. Ucapan Sean sungguh tak menggambarkan keadaannya yang terlihat putus asa. "Aku lupa, mobilnya aku parkir di halaman rumah tetangga kamu. Ada mobil Arya, sehingga aku gak bisa masukin mobil ke halaman. Saat mau aku parkir di pinggir jalan, ada pedagang bakso yang lagi mangkal. Jadi aku titipin di halaman rumah tetangga kamu." Ryan maupun Alan melongo mendengar penuturan Sean. Suasana yang tadinya tegang berangsur menguap. Ryan menghela napas lega, lalu menyandarkan tubuhnya di sofa. "Barusan aku lihat masih ada di halaman tetangga sebelah." Sean sedikit malu mengucapkannya. "Is," Ryan memukul pelan lengan Sean. "Kalau nggak hilang, kenapa ekspresi kamu kayak gitu? Ngeselin. Sengaja. Pengen ngeprank kamu." "Ha." Sean terkekeh dan hal itu makin membuat Ryan kesal, lalu mencubit pinggangnya. "Ampun Beb, sakit," desis Sean sambil meringis. "Rasain." Mereka bertiga terdiam beberapa saat. Tapi ketika mata Ryan dan Alan saling bertatapan, kecanggungan kembali menyeruak. Alan kembali teringat apa yang dia lihat tadi. Sedangkan muka Ryan seketika memerah karena malu. "Maafin aku ya Mbak, aku beneran gak sengaja tadi." Alan menunduk sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Jangan dibahas lagi." Sejujurnya Ryan sangat malu kalau membahas masalah tadi. Apalagi mengingat posisinya yang berada di atas tubuh Sean. Sangat memalukan. Sean yang tadinya sudah lupa masalah itu jadi teringat kembali. "Jangan diinget-inget yang barusan lo lihat, ntar lo kepengen," cicit Sean sambil menatap tajam ke arah Alan. "Sean, apaan sih ngomong kayak gitu?" Ryan mencubit lengan Sean sambil melototinya. "Hobi banget sih nyubit aku. Biarin, biar kamu tahu rasa." "Rasa apa, Beb?" "Rasa sakit lah," jawab Ryan sambil berkacak pinggang. "Gak sakit kok, Beb. Justru terasa nikmat. Bikin aku..." goda Sean sambil menunjukkan wajah. "Makin gak dikontrol ngomongnya. Ada Alan tahu." Ryan memekik tertahan sambil memelototi Sean. Sedangkan Alan terlihat hanya cengar-cengir. "Adik kamu udah dewasa. Aku yakin dia udah biasa bahas hal kayak gini sama teman-temannya. Apalagi setelah lihat secara live kayak tadi. Auto makin pengen dia." Sean menekankan kata live hingga membuat Alan makin malu dan salah tingkah. "Udah ah, gak usah bahas itu." Ryan tak nyaman membahas hal itu. Ryan segera berjalan menuju dapur. Malah sekali melanjutkan topik itu. "Jangan lupa pakai kon kalau mau gituan," Sean berucap lirih sambil menatap Alan. Namun sialnya, Ryan mampu mendengar ucapannya. "Sean," teriak Ryan, lalu berbalik ke arah Sean. "Jangan ngajarin adikku yang enggak." "Aku ngajarin itu demi kebaikannya, Beb. Aku kan kasihan kalau sampai adik Arya yang sakit-sakitan harus bunting karena adik kamu gak pakai pengaman." Sean malah melebar kemana-mana. "Ayo pulang." Ryan kembali mendekati Sean dan menariknya masuk kamar untuk mengambil barang-barang mereka. Dia tak mau Sean sampai meracuni otak adiknya.
bersambung.